Kali ini kita akan bahas sleeping system, lebih tepatnya kategori alas tidur. Dari keempat matras ini sudah jelas dari bentuk fisiknya, namun bagaimana dari segi kenyamanan dan juga fungsinya? Kali ini kita akan langsung bahas ke intinya, yakni kekurangan dan kelebihan dari masing-masing matras. Inilah 4 tipe sleeping system untuk pendakian kamu. Yang pertama, matras angin. Untuk kelebihan yang pertama, tidak memakan tempat. Matras ini tergolong matras yang ringkas, karena tidak membutuhkan ruang yang lebih saat berada di dalam carrier. Kelebihan yang kedua yakni ringan, tapi berat tergantung dari bahan juga sih. Seperti bahan yang dipakai oleh brand Naturhike, yakni berbahan TPU, termoplastik polyurethane, atau polyester 75D dan 30D, yang bahannya dipakai sekelas merek Climate. Kelebihan yang ketiga yakni empuk. Ya, empuk. Karena bahan material yang tipis dan juga kuat, ditambah angin yang berada di dalamnya. Jadi si pengguna bisa tidur nyenyak. Yang keempat, banyak pilihan harga dan kualitas. Yap, harga akan mengikuti dari kualitas bahan tersebut. Dan yang terakhir, tidak tembus dingin. Bahan yang sering digunakan merupakan bahan yang sudah diuji. Makanya banyak brand-brand besar memproduksi matras angin atau matras tiup. Seperti fitur Air Value 1,3 pada produk Sleeping Pad Climate V2. Apa itu Air Value? Ini merupakan fitur yang fungsinya memantulkan suhu panas pada tubuh dan mengurangi udara dingin yang keluar dari bawah tenda. Dengan fitur Air Value di angka 1,3 itu sudah cukup mumpuni di hutan tropis seperti di Indonesia. Untuk kekurangannya sendiri harus meniup setiap mau menggunakan. Ya, effort sedikit tidak masalah, karena kenyamanan juga butuh usaha. Kekurangan yang kedua, mudah kempes. Suhu di gunung yang naik turun terkadang untuk matras angin atau matras tiup di kualitas biasa akan mudah kempes. Kekurangan yang ketiga yakni melipat. Setelah menggunakan sleeping pad, pastinya kita harus melipat rapi untuk dimasukkan ke dalam kantongnya. Dan yang terakhir yaitu mahal. Jika dibandingkan dengan matras jenis yang lain, matras ini lebih mahal karena bahan materialnya yang mengharuskan mengepung udara di dalam bahan tersebut. Matras yang kedua yakni matras spons lipat. Untuk kelebihan yang pertama, dia ringan. Untuk matras yang satu ini memiliki berat kurang lebih 500 gram. Yang lumayan ringan jika dibandingkan matras tiup yang sedikit berat karena bahannya yang diharuskan tidak mudah tembus oleh angin. Jadi berat mereka hampir sama jika dibandingkan hanya berbeda beberapa gram. Kelebihan yang kedua, mudah pengaplikasian. Penggunaan matras ini lumayan simpel karena hanya tinggal memanjangkan atau membuka matrasnya. Jadi bisa langsung digunakan. Kelebihan yang ketiga yakni empuk. Dari segi kualitas kenyamanan, matras ini juga tidak kalah dengan matras angin. Karena bahannya yang empuk dan juga tidak mudah tembus suhu dingin yang seringkali muncul dari dalam tanah atau bawah tenda. Nah, kelebihan yang terakhir, tidak perlu bingung bocor. Berbeda dengan matras angin, matras spons lebih tahan banting. Karena jika terkena air tidak akan rembes. Ataupun jika terkena putung rokok, masih aman. Dan yang terakhir, jika terkena benda tajam, cukup lumayan aman. Untuk kekurangannya sendiri hanya satu, dia memakan space. Matras dengan tipe sponge hanya bisa dilipat sampai seukuran 55 x 13 x 15 cm. Jadi hanya bisa dipasang di luar tas carrier. Matras yang ketiga yakni matras biasa. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, dia bisa digunakan untuk membentuk tas bagian dalam. Yap, fungsi lain sebagai alas tidur, biasanya matras yang satu ini digunakan untuk merapikan tas yang biasanya tidak beraturan. Kelebihan yang kedua, mudah pengaplikasian. Untuk penggunaan matras ini hanya tinggal digelar. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, dia tipis. Jadi jika dipakai saat di gunung apalagi langsung ke tanah, suhu dingin dari dalam tanah selalu tembus ke badan.
dan biasanya mengakibatkan dada terasa sakit saat istirahat di malam hari. Tapi semua itu tergantung dari fisiknya masing-masing. Kekurangannya kedua, selalu letoy saat mau digunakan. Saat akan digelar, matras ini selalu kembali ke bentuk gulungan awalnya. Dan kekurangannya yang terakhir, yakni dia lebih berat dibandingkan dengan matras lipat. Ya, meskipun beratnya hanya beda 100 gram, tapi matras ini lebih berat 100 gram jika dibandingkan dengan matras lipat. Matras yang terakhir atau matras yang keempat, yakni matras aluminium foil. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, dia ringan. Matras ini lebih ringan jika dibandingkan dengan ketiga matras tadi, karena hanya memiliki berat 70-200 graman. Jadi tergantung dari size yang dibeli. Untuk kelebihan yang kedua, dia memiliki berbagai ukuran. Mulai size single 60x200 cm sampai ke size 2 player, yakni 150x200 cm. Jadi buat kamu yang nggak mau banyak-banyak bawa matras, tinggal beli yang size 2 player. Yang ketiga, yakni lumayan hangat, karena bahan ini terbuat dari sponge plus aluminium foil yang membuat suhu di dalam tenda lumayan stabil saat digunakan. Ingat, ini hanya lumayan hangat, tidak sepenuhnya hangat. Untuk kekurangannya sendiri, dia keras dan tipis, karena hanya memiliki tebal 1 cm. Pengguna akan sedikit terganggu jika tidak terbiasa. Yap, kenyamanan pada pengguna harus diperhitungkan, apalagi jika dipakai pada gunung-gunung yang jaraknya lumayan jauh. Karena kualitas tidur akan menentukan kesehatan fisik, jadi apa salahnya jika kita mempertimbangkan hal ini? Apalagi buat kamu yang tidak terbiasa tidur dengan alas yang keras. Itulah beberapa pendapat yang bisa saya bahas tentang keempat matras tadi. Dan buat kamu yang nonton, emangnya dari keempat matras yang tadi, kalian pakai yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan selamat bertemu di video selanjutnya.